Profesi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk kita. Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk berbagi informasi berkaitan dengan bahasa, sastra, kemudian literasi juga di sini. Dan untuk episode kali ini di studio Subasita sudah hadir, kami mengundang satu orang yang kegiatan berliterasinya sangat tinggi. Beliau adalah Ibu Debbie Lukito Guyardi. Saya manggilnya Mbak Debbie. Iya. Ya, Mbak ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Mbak Debbie sekarang benar-benar dalam tanda kutip kami manfaatkan. Ya, kami mohon bantuan Mbak Debbie untuk berbagi berbagi ilmu, berbagi pengetahuan untuk para penulis gitu ya. Iya. Karena mungkin sahabat bahasa juga sudah mengetahui bahwa Debbie Lukito, kalau saya dulu tahu Debbie Lukito gitu. Nama Debbie Lukito saya tahu, tapi saya tidak tahu orangnya. Dan ternyata kita sekarang berteman ya, Mbak ya. Ternyata deket tempatnya. Ternyata dekat, oke. Ya, Mbak Debbie ini adalah seorang penulis, banyak hal yang sudah beliau hasilkan. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan itu, tapi yang menjadi pertanyaan saya awal, Mbak Debbie kan menulis nih. Itu mulai menulisnya itu sejak kapan? Sudah tahu, saya suka menulis gitu. Nah, itu lucu. Mengenang masa kecil. Jadi kelas sudah dari kecil ya? Iya, dari kelas 3 SD kalau saya ingat-ingat ya. Jadi dari kecil itu saya tuh sudah dipaparkan dengan buku bacaan oleh orang tua saya. Kalau nggak ada zaman dulu kan banyak ya majalah-majalah anak-anak, tapi buku-buku kan kurang ya, kebanyakan terjemahan. Nah, itu saya seneng banget baca. Kalau baca itu yang waktu kecil itu yang agak tebel-tebel itu bisa berapa hari sudah selesai untuk anak usia segitu. Nah, habis itu mulai awalnya membaca dulu. Jadi suka banget membaca. Terus yang dibaca di awal itu, maaf nih saya setelah terus saya penasaran loh. Kayak novel anak itu yang kayak Enid Blyton, yang 5 kawan. Zaman dulu kan banyaknya 5 kawan itu, mau nggak mau kan. Bobo, majalah Bobo. Majalah Bobo rasanya legendaris banget ya. Semua orang rasanya punya sejarah sendiri-sendiri, punya perasaan sendiri terhadap si Bobo ini. Nah itu orang tua saya maksudnya kami bukan dari keluarga mampu, tapi pasti mereka menyisihkan uang untuk beli buku. Ada perhatian terhadap itu ya. Zaman dulu kan perpustakaan itu kan belum kayak gini, Balai Bahasa belum ada. Adanya yang itu loh, orang-orang buka seperti perpustakaan terus kita bayar itu loh, persewaan buku. Nah, itu paling seneng. Betul. Uang jajan disisihkan untuk pinjam buku seperti itu. Sampai segitunya. Nah, terus mulai kelas 3 SD terus saya kan dipaparkan dengan Bobo terus. Kok nulis gini, kok ada nama orangnya? Apa berarti kita tuh bisa nulis ke situ gitu-gitu kan. Itu saya masih ingat kelas 3 SD, akhirnya saya memberanikan diri nulis. Sama orang tua saya dikirimkan ke Bobo. Semua zaman dulu nggak ada email. Iya, betul. Jadi harus ditulis tangan. Kirim surat kan seperti itu ya. Bukan diketik lagi, zaman dulu belum punya mesin tik lagi, nggak ada komputer gitu kan. Jadi semua ditulis tangan. Wah, saya masih ingat bagaimana saya menuliskannya itu sampai bener-bener kayak ketakutan kalau kotor, kalau itu. Karena sudah ada niat nanti akan terlihat di majalah gitu ya. Nah, ternyata kan yang keluar kan memang ketikan gitu kan. Mau kotor mau apa mungkin nggak peduli orangnya. Karena yang penting isinya. Karena waktu itu kan kita tidak tahu kan. Nggak tahu. Nah, jadi akhirnya dikirim. Nah, tapi kan karena Bobo waktu itu kan sangat terkenal ya. Jadi kalau mau masuk ke situ tuh rasanya antrinya sampai kita udah lupa. Tiba-tiba itu masuk. Cerpen. Cerpen, tapi cerpen pendek ya. Kan ada cerpen pendek. Apa tuh yang tak disangka apa? Tulisan pendek lah, bukan cerpen ya. Nah, itu seneng. Waduh, senengnya kayak dapat apa rasanya kalau sudah lihat itu, sudah jadi penulis gayanya kayak gitu pokoknya. Belum lagi ada uangnya kan, begitu. Nah, kalau untuk anak-anak zaman dulu nggak ada uang. Gitu. Tapi dapat merchandise. Iya betul ya, Bobo merchandise. Dapat buku-buku. Seneng dah. Ada kalender lipat gitu ya. Saya masih ingat banget buku-bukunya yang dikirim itu buku dongeng H.C. Andersen. Dapat koleksi itu lagi, belum lagi ada dapat tas Bobo. Masa kecil.
Terus kemudian berapa kali dimuat di situ, puisi juga. Malah saya tuh dulu awalnya nulis puisi loh, Bri. Nulis puisi ya saya paling seneng bermain rima. Jadi paling seneng pakai rima-rima itu. Ya. Yang paling lucu waktu SMA, saya tuh sering malah lebih sering waktu SMA menulis puisi di surat kabar Suara Pembaruan. Nah, zaman dulu itu kan alamat-alamat ditulis dengan lengkap ya. Jadi yang dipublish itu juga ada alamat kita. Padahal itu kan kalau zaman sekarang mungkin bahaya ya. Nah, jadi waktu itu begitu tulisan saya masuk, saya jadi bisa dibilang punya beberapa fans. Karena mereka kirim surat ke saya. Oh, saya seneng banget lu puisinya, gini-gini. Ada satu puisi namanya judulnya Ketika Aku Sakit gitu kan. Ketika aku sakit, badan kepala terasa tergigit apa gimana gitu loh. Orangnya tuh seneng banget, padahal saya tuh nulisnya bukan waktu sakit padahal waktu itu. Jadi, sampai segininya orang-orang bisa menyukai sebuah tulisan, itu mengharukan buat saya. Itu menulisnya sudah SMA ya? SMA waktu tapi itu. Tapi tulisannya memang sasaran anak-anak ya? Kalau melihat dari itu, iya. Maksudnya bukan remaja yang sastra, bukan, malah anak-anak, bahasanya masih anak-anak banget gitu itu. Terus waktu itu kalau di Suara Pembaruan juga belum dapat uang, masih merchandise. Jadi saya punya koleksi merchandise dari mereka, buku-buku dan sebagainya. Setelah 2005 saya tuh baru tahu kalau menulis bisa menghasilkan uang. Itu baru itu. Dulu itu memang tidak orientasinya bukan uang. Bukan gitu uang, ya? Bener-bener karena ya namanya masuk itu terus ada nama kita ditulis, tanggalnya, edisinya, seneng banget kan. Rasanya suatu kebanggaan buat siapa sih? Saya kan dulu di Solo, tinggalnya di Solo. Jadi aduh, anak daerah siapa ini yang nulis itu tuh. 2005 baru saya mulai menjadi kontributor lepas, bisa dikatakan sebagai reporter atau jurnalis lepas, karena saya nulis di berbagai media. Itu sudah artikel atau masih? Itu artikel dan di order. Oke. Mereka yang mengorder ke saya memesan gitu sesuai pesanan. Nah, dulu saya dari 2005 sampai sekitar 2015 saya tuh bisa dikatakan sebagai itu ya, yang lepas-lepas tadi ya, freelancer gitu tuh. Untuk majalah Bobo, untuk majalah Gadis, Femina, sudah remaja, Intisari, Kompas, Kompas yang Kompas anak itu, bukan remaja, itu saya sudah dewasa. Tapi berkecimpungnya tetap di penulisan anak remaja ya? Anak remaja gitu. Mungkin kalau di waktu dulu mulai ada internet itu kan mulai majalah-majalah mulai menuju ke mobile. Online begitu. Ada majalah online, ada yang mungkin dapat newsletter online lah. Saya mengampu Kata Zodiak untuk online. Jadi 11 tahun itu saya mengampu Kata Zodiak, kalau sudah deadline, waduh. Kata Zodiak itu kan Virgo, ya, untuk minggu ini akan apa gitu kan. Jadi maaf saja kalau ada yang baper waktu itu. Karena membuatnya kadang-kadang sesuai dengan mood. Jadi kalau moodnya jelek, kasihan banget karena rasanya tuh hidupnya selama 10 hari jelek semua. Karena waktu zaman itu mungkin waktu saya masih muda juga nunggu itu loh Mbak Debi. Kalau beli aneka gitu misalnya. Aneka itu. Nunggu zodiak itu. Padahal itu permainan kata-kata teman-teman. Iya. Jadi kita nggak pakai meditasi atau wangsit, tarot enggak. Itu permainan kata-kata, pinter-pinternya penulis untuk memainkan perasaan itu. Benar. Nah kalau kalau Mbak Debi mengkhususkan diri kalau dari kecil sampai remaja itu sebenarnya fokus di mana sih? Ke puisi, cerpen atau apa? Kalau menulisnya? Jadi gini. Atau masih random begitu? Semuanya namanya penulis. Kalau di bahasa Inggris lebih jelas ya, writer and author. Lah, saya juga writer juga author. Jadi writer itu bisa menulis apapun, artikel atau jadi random penulis, itu. Gitu pokoknya penulis. Mau disuruh nulis apa pasti bisa. Nah, kalau author yaitu dia menciptakan, menciptakan cerita. Saya bisa dua-duanya itu beli. Jadi saya nggak ngerti kalau disuruh masuk, kayaknya ngikutin zaman, gitu. Sesuai permintaan. Oke. Gitu. Dari kecil sudah menulis, kemudian remaja, kemudian sekarang sudah dewasa. Sudah dewasa. Kepenulisannya masih memang sasarannya
cenderung ke anak-anak ya? Ya, cenderung ke anak-anak. Bahkan sekarang ini bisa dikatakan beberapa tahun terakhir ini malah saya fokusnya ke ini. Cerita anak, tapi untuk malah saya tuh sekarang jadi ini penulis skenario. Memang filmnya masih pendek-pendek, film dokumenter anak gitu tuh. Terus juga animasi untuk, kalau yang animasi biasanya anak atau untuk semua kalangan. Iya. Nah ini juga pesanan juga. Ini yang namanya penulis gitu ya? Iya penulis yang itu, yang writer tadi, bukan author. Betul. Dari kecil sampai remaja itu punya ini nggak? Punya apa namanya, tokoh idola gitu? Kalau penulis, karena namanya dari kecil bacaannya yang Enid Blyton, ya tetap Enid Blyton. Tapi ternyata at the end of the story saya baru tahu bahwa itu terjemahan, ya kan? Yeah. Yang hebat itu penerjemahnya ternyata. Yeah, betul. Karena saya nggak pernah baca yang Enid Blyton asli bahasa Inggris, nggak pernah. Nah tapi apa namanya? Yang penerjemahnya kalau nggak salah Pak Agustiaji atau siapa ya? Itu kan beliau adalah ayah dari sekarang yang Dirjen Kebudayaan kita, Pak Hilmar Farid. Itu ternyata ayahnya yang menerjemahkan itu tuh. Jadi waktu itu benar-benar seneng banget mengidolakan Enid Blyton, tapi harusnya kita mengidolakan penerjemahnya ya. Iya. Karena dia yang bisa memainkan itu semua. Yang kita baca terjemahannya gitu ya. Terjemahannya ternyata. Jadi kalau mau ditanya gitu tuh ya tetap Enid Blyton walaupun bukan akhirnya aslinya. Bukan aslinya ternyata gitu tuh. Iya. Nah, kalau dari zaman sekolah begitu, itu sudah ikut lomba atau itu beli ibu saya tuh kan seorang guru waktu dulu, guru SD. Jadi kan suka ngikutin anak-anaknya lomba, ngerti kalau saya suka baca berarti kamu nulis, harus dituin dengan apa, harus disalurkan melalui tulisan. Oke. Nah, kok ya selalu kalau ikut lomba menulis pasti kalah. Lah zaman dulu tuh waktu lomba menulis langsung di tempat on the spot, diliatin juri-juri, nulisnya pakai tulisan tangan. Saya masih ingat banget, dan selalu nggak ngerti kenapa waktu itu saya selalu pilek. Jadi pasti agak flu sakit atau gitu sakit ya, gitu tuh. Mungkin alergi atau gimana. Pokoknya jadinya jadi namanya lomba menulis cerita dengan tulisan gini, dengan kertas folio tuh ya, garis-garis harus bersih. Bayangin aja kalau saya bersin dan sebagainya, kayak gimana kertas saya. Ya pasti kalahnya. Nggak pernah menang malah. Karena tidak hanya dilihat isinya ya, tapi tulisannya, tulisan, kebersihannya, betul. Gitu ya. Itu, Karena juga seorang besar di festival belum tentu juga dia besar secara komersil, kan kadang-kadang begitu ya. Ternyata seperti itu. Semua punya jalan. Nah, waktu sampai SMA mungkin prestasi juara belum ada. Tetapi malah kiprahnya setelah itu malah tidak dalam bentuk lomba, tetapi penghargaan banyak didapat gitu ya. Iya. Yang saya sempat membaca itu Mbak Debbie pernah menerima MURI. Bisa diceritakan itu. Museum Rekor Indonesia itu ya. Nah, itu tuh ini lucu juga. Jadi para penulis itu mungkin siapapun namanya penulis kan kepingin bukunya laris. Ya. Bukunya dibaca banyak orang. Nah, buku saya itu Autograph Collector Hobi Unik yang jarang dilirik. Itu tidak laku sama sekali, teman-teman. Sama sekali tidak laku, dan penerbitnya juga aduh ini maaf ya begini, kok malah minta maaf ke saya kan, dan ya saya yang salah karena menulis buku seperti itu. Nah, itu sebenarnya berdasar pada buku itu saya tulis berdasar pada pengalaman saya. Karena saya memang hobi mengumpulkan autograf. Jadi autograf itu foto bertanda tangan. Nah, tapi saya hanya suka mengumpulkan autografnya dari para pemimpin dunia. Jadi presiden, prime minister, raja-raja. Karena bagi saya seorang pemimpin di suatu negara itu hanya satu. Ya kan, hanya satu. Nggak mungkin ada pemimpinnya 5, 10 itu nggak mungkin. Itu menteri. Ya. Nah, itu benar-benar orang yang istimewa, ibu negara, kepala negara. Tapi kalau saya selebriti malah nggak seneng, karena semua orang bisa jadi selebriti kan. Itu jadi bukan sesuatu yang istimewa bagi saya. Tapi kalau sudah kepala negara tuh saya seneng banget, karena ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari orang tersebut, negara tersebut. Gara-gara saya hobi seperti itu, saya jadi dulu tuh presiden ini negara apa gitu-gitu, mata uangnya apa, benderanya yang mana, sampai kayak gitu beli. Oh, jadi buku itu isinya begitu? Jadi isinya tentang tips bagaimana mendapatkan, kita bisa berkirim surat, etika menulis surat. Sebenarnya
Ya sebenarnya apa ya isinya cuma terus ada beberapa alamat bagaimana kita menyimpan koleksi kita. Nah, lucunya lagi saya tidak hanya waktu kirim surat, mereka itu sebenarnya baik-baik loh. Kita tuh ditanggepin. Jadi maksudnya misalnya kirim surat ke siapa? Misalnya saya berkirim surat ke Bill Clinton. Jadi pemimpin negara kan, Tony Blair. Seperti itu saya dibalasin sama mereka. Walaupun pasti ya sekretarisnya tapi dapat fotonya, dapat tanda tangannya. Ratu Elizabeth. Nah, malah dapat foto waktu dia pertama kali dinobatkan sama waktu itu umur berapa 98 tahun atau berapa tahun gitu tuh. Jadi ada fotonya. Cuman ada tulisan mereka tuh sopan. Kalau mereka tidak mau memberikan tanda tangan, mereka ngirim surat bahwa jadi saya juga mengoleksi surat penolakan. Bahwa pemimpin negara kami tidak diperbolehkan bla bla bla. Terus saya pernah juga kalau yang FBI kayak gitu, CIA itu saya juga kirim coba beli. Karena bagi saya wow ini keren juga ya. Dan mereka membalas dan mereka bilang bukan siapa-siapa dalam kutip kan? Resmi ada nomor semuanya itu ada nomor suratnya. Terus habis itu mereka bilang kalau yang FBI, CIA mereka ngomong kalau pimpinan mereka tidak diperbolehkan. Nah, tapi tahu nggak beli? Saya sampai dapat buku tentang FBI, buku tentang CIA, gitu keren banget. Itu Mbak Debbie punya ide dari mana? Bisa gara-gara ayah saya. Waktu itu masih kelas 2 apa kelas 3 SD masih itu. Ayah saya kan paling hobi baca koran. Nah, waktu anak kecil dulu baca koran kan cuma yang tulisan judul-judulnya nggak sampai dalam. Terus ada berita bahwa ada seorang anak yang minta sepeda sama Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Nah, ya saya cuma ngomong tuh minta presiden bisa loh. Nah, saya tuh kirim surat sampai 3 kali nggak dibalas. Sampai akhirnya saya minta namanya kan jadi kepingin juga ya anak kecil gitu kan. Minta sepeda gak dibales, minta apa ya waktu itu saya senengnya itu kan 5 sekawan, jadi kan kepinginnya kayak berkemah gitu kayak si 5 sekawan itu, minta peralatan kemah gak dibales sama Pak Presidennya. Terakhir saya minta foto bertanda tangan malah dibales, ada ada frame-nya dan sebagainya. Dan itu Pak Soeharto ada fotonya dengan Ibu Tin. Nah, Ibu itu Tin yang pertama? Itu pertama koleksi saya pertama. Dan buat ketagihan. Abis itu terus ditulisin yang lucunya lagi namanya waktu itu tahun berapa saya lupa. Maksudnya kan orang kan gosip-gosip itu mungkin juga cepat menyebar. Tiba-tiba ada wartawan yang datang ke rumah wawancara saya, tapi yang jawab bukan saya karena ayah saya yang heboh aja, malah ayah saya yang excited karena dapat foto itu. Iya. Jadi saya difoto dengan itunya. Ini apa-apaan? Saya nggak ngerti apa-apa, malah ayah saya yang very very excited untuk jawab pertanyaannya. Oh iya ini loh, padahal kayaknya nggak gitu. Terus habis itu malah suatu hari Pak Presiden Soeharto waktu itu ya kan mendapat surat-surat dari anak Indonesia, ternyata banyak. Jadi surat saya tuh masuk. Oh iya, gara-gara surat saya masuk di buku Pak Soeharto dan anak-anak Indonesia. Itu ada alamat saya, makanya wartawannya datang. Tapi waktu itu malu banget waktu saya masuk di surat kabar pertama, ada foto saya, ada cerita saya. Rasanya teman-teman saya itu jadi di kelas itu kayak membuli saya gitu. Malunya setengah mati. Kan bisa dikatakan itu sedikit aneh gitu kan. Aneh apa sih kirim surat gitu. Oke. Gitu. Nah, itu mendapat penghargaan Muri itu gara-gara buku itu nggak laku. Tapi akhirnya saya malah mendapat Muri itu. Jadi ada teman saya yang teman saya itu di Jakarta, malah saya nggak pernah, dia membeli buku saya itu. Namanya buku pertama kan dulu masih ada Facebook ya. Sekarang masih ada, masih seneng-senengnya Facebook ya, pamer-pamer buku itu walaupun nggak laku. Teman saya beli. Terus dia ngomong, ini kok unik ya bukunya, nggak ada, kok ada ya hobi seperti ini. Gitu. Jadi saya tuh waktu itu mengumpulkan sekitar 152, berhasil mengumpulkan 152 dari tokoh dari berbagai negara, gitu. Jadi kayak bahkan yang paling saya suka itu Dalai Lama. Saya dapat balasan dari Dalai Lama. Terus yang lucu lah, Pope itu Paus Yohanes Paulus II. Begitu saya dibalesin, berapa bulan kemudian beliau meninggal. Jadi sampai Paus. Ya sampai Paus kan pemimpin Vatikan, ya kan. Saya ngumpulin sampai gitu. Terus lagi yang Angela Merkel dari Jerman, itu kanselir Jerman itu saya dapat juga.
Dari apa namanya raja-raja itu dari yang Spanyol, Belanda, apa itu semua dapat. Yang Perancis itu Jacques Cousteau apa siapa namanya yang presidennya itu, saya juga dapat itu balasan-balasannya seperti itu. Berarti secara tidak langsung Mbak Debbie berteman dengan mereka kan? Oh, iya. Suratnya dibalas kan? Ya itu awalnya gitu tuh. Nah, teman saya ngomong ini unik kan? Jadi yang sebenarnya yang mengirimkan info itu ke Muri itu teman saya. Nah, saya tiba-tiba ada, saya nggak ngerti nggak apa, cuman teman saya memang ada ngomong dan saya lupa. Terus berapa bulan kemudian, namanya lupa, saya masih ingat banget jam 3 sore, saya ditelepon, nomor tidak dikenal, waktu itu sudah ada handphone kan. Nomor tidak dikenal ya, saya kan pasti sengak. Wah, nanti tahu-tahu nanti ada tagihan atau apa kan. Ya terus ternyata dari Muri. Itu tuh bahwa setelah setelah diselidiki, jadi mereka tuh juga nyelidikin juga gitu tuh loh, bahwa memang hanya satu-satunya buku yang ada tentang autograph kolektor, dan ternyata memang hobi saya mengumpulkan yang khusus untuk world leader ya, pemimpin dunia, itu baru saya, dan dianggap sebagai masuk dalam kategori itu buku autograph pertama dan koleksi autograph terbanyak saat itu. Padahal sebenarnya setelah itu bukan booming ya, maksudnya banyak dikenal gitu. Iya, saya di wawancara Antv, saya dimasuk di surat kabar kayak zaman dulu Jawa Pos ya. Jawa Pos, terus majalah apa itu yang untuk wanita apa saya lupa juga. Pokoknya masuk gitu tuh, jadi orang-orang kan jadi banyak yang tahu, ada yang hobi begitu gitu ya. Ada yang kontak saya, dan malah sebenarnya koleksi dia banyak tapi dia random, jadi selebriti itu juga malah lebih banyak selebritinya daripada pemimpin dunia. Kalau saya memang khusus untuk pemimpin dunia. Seperti itu beli. Karena itu dapat Muri gitu ya. Malah dapat Muri, nggak laku malah dapat Muri, dan itu saya seneng banget karena yang memberi kata pengantar itu itu kan pernah, masih inget ya, Profesor Dr. Meutia Hatta Swasono, putri pertamanya Bung Hatta. Iya. Nah, saya mengenal beliau di tahun 2009 waktu saya ditugas di Bobo. Jadi Bobo menyuruh saya, jadi lucu, dapat surat tugas dari Bobo bahwa ini untuk wawancara Bu Meutia Hatta bla 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 gitu tuh. Jadi makanya saya kenal sama beliau. Jadi sampai sekarang masih berteman baik dengan keluarga beliau, dan orangnya satu keluarga kan sangat-sangat low profile gitu low profile banget, baik banget. Nah, Bu Meutia itu saya sebenarnya cuma minta testimoni karena penerbitnya minta bisa sama tokoh-tokoh siapa minta testimoni. Saya kirim surat ke Bu Meutia dan malah dapat kata pengantar 3 halaman. Seneng banget kan, penerbitnya juga seneng banget seperti itu. Terus dan ibunya baik banget, waktunya udah deadline untuk penerbitan dan beliau belum mengirimkan, malah beliau yang telepon langsung ke saya minta maaf. Bayangin, waktu itu Ibu Meutia masih jadi menjabat sebagai menteri luar negeri atau apa ya? Bukan, peranan wanita ya waktu itu, atau pemberdayaan perempuan waktu itu. Seperti itu, jadi rasanya terharu banget. Ternyata semakin kita posisinya tinggi, itulah sebenarnya kita diuji tantangan apakah kita akan tetap bersikap low profile atau kita malah sombong. Nah, kebanyakan yang saya kenal itu bahkan sampai pemimpin dunia mau mengirimkan walaupun lewat sekretaris pasti itu saya akuin itu mereka pemimpin itu gitu ya? Itu memang pemimpin sejati itu yang memperhatikan seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Nah, itu yang Muri itu bilanglah Indonesia gitu ya. Indonesia. Ada juga penghargaan Samsung Kids Time Spotter Award, itu Singapura. Ya, Singapura. Itu saya ke Singapura itu. Lucu banget. Itu apa tuh? Nah, itu setelah saya tahun 2015, jadi waktu itu kan saya jadi reporter dan sebagainya. Itu zamannya ada majalah cetak. Majalah cetak, surat kabar cetak, sebelum era digital benar-benar mempengaruhi semuanya. Gitu ya? Nah, setelah itu kan mereka lebih banyak menulis untuk redakturnya yang disuruh menulis. Jadi kita yang freelance ditarik. Jadi nggak itu. Jadi mulai sejak 2015 saya fokus di buku anak. Itu karena awalnya Room to Read, pernah dengar ya pasti ya, Room to Read. Proyeknya Room to Read. Nah, saya di YLAI, Yayasan Literasi Anak Indonesia, melalui audisi dulu. Yang ngasih tahu saya audisi dulu tuh saya penerjemah buku-bukunya 3 serangkai, penerbit 3 serangkai.
ada sekitar berapa ya 15 buku yang saya terjemahkan itu melalui 3 serangkai. Nah itu yang di 3 serangkai itu editor in chiefnya itu ini loh ada audisi ini, coba kamu ikut di Bali loh gitu tuh. Ya udah saya ikutin, ternyata lolos di situ. Dan buku pertama saya Waktunya Cepu Terbang itu cepu itu kan burung hantu. Iya. Nah burung hantu dan itu memang real, ceritanya based on true story karena saya memang punya peliharaan burung hantu. Oh, bukan karena baca berarti ya? Bukan, karena memang saya mengalaminya. Karena kalau menulis cerita itu kan paling bagus dari pengalaman sendiri. Ya, betul. Jadi sebenarnya waktu kita menulis, kita kan harus BIMTEK waktu itu, lokakarya selama 4 hari 3 malam waktu itu di Lembang. Dan saya kepikiran burung hantu saya karena saya satu-satunya yang berani ngasih makan. Kalau nggak saya, yang lain di rumah nggak ada yang berani. Saya harus melatih itu mereka yang di rumah untuk ngasih makan si burung hantu. Jadi saya kepikiran, saya kangen sama itu, akhirnya jadi buku itu. Dan bukunya menang di Singapura itu. Itu yang dapat penghargaan itu ya? Dapat penghargaan Samsung Kids Time Authors Award itu. Nah kemudian juga Mbak Debbie juga pernah ikut residensi penulis dulu kan? Residensi penulis itu pengalaman luar biasa banget. Dan terima kasih. Itu berapa lama di mana? 2 bulan. Saya mendapat 2 kali residensi dan dua-duanya ada di Inggris. Cuman sponsor yang memberikan grants itu beda. Jadi 2017 saya berkesempatan ke negara Inggris selama 2 bulan untuk residensi penulis yang diadakan oleh KBN dan Kemendikbudristek. KBN itu Komite Buku Nasional waktu itu. Nah sekarang udah nggak ada ya KBN-nya ya. Terus waktu itu saya 2 bulan saya yang itu untuk riset adaptasi cerita rakyat waktu itu. Jadi saya ke Cambridge, saya juga ke Norwich, ke Norwich itu di Norwich National Writing Center itu bagus juga, mungkin kayak balai bahasanya mereka ya di situ itu. Terus yang kedua tahun 2019 saya ke Inggris juga, tapi dukungan dari British Council, sponsornya British Council UK langsung. Nah yang itu untuk berkegiatan. Jadi ternyata begini teman-teman, siapapun yang suka menulis, angkat budaya juga itu bagus. Karena dari buku itu ternyata saya diminta untuk berkegiatan mengenalkan Indonesia melalui buku bacaan ke anak-anak kecil. Jadi saya tuh keliling-keliling sekolah, lucu banget ketemu anak-anak kecil. Terus cerita yang dipilih oleh mereka ternyata yang Gatot Kaca, yang Rumah Burung Gatot Kaca itu. Terus Rafflesia Arnoldi, yang buku saya Rafa si Rafflesia, sama Ketika Paman Kala Diam, itu tentang jam. Kan itu ada relate-nya dengan mungkin dibikin big band gitu ya. Saya waktu membawakan Gatot Kaca itu sampai saya membawa kostumnya Gatot Kaca. Jadi kita bikin mini play, kayak mini drama berdasarkan buku saya itu. Dan si anak memakai kostum Gatot Kaca. Langsung menjiwai jadi langsung menjiwai. Nah, cuman sayangnya kalau di sana kan sangat-sangat nggak boleh, minim lah foto-foto dan video yang saya punya. Karena ada children's rights ya, jadi ada hak anak untuk tidak dipublikasikan. Tidak dipublikasikan, tapi ada untuk pribadi saya ada banyak foto-fotonya, cuma yang dipublikasikan sedikit aja lah. Itu ternyata dari buku itu bisa membuat anak-anak belajar tentang budaya lain. Dan buktinya saya ke sana untuk mengenalkan Indonesia melalui buku bacaan. Jadi buat teman-teman budaya itu ayo diangkat lagi, karena gimana pun Indonesia ternyata kaya dengan sangat-sangat kaya dengan budaya itu. Betul. Kemudian juga terlibat di kegiatan UNEP, United Nations Environmental Program. Nah itu juga kepenulisan juga kan? Sebenarnya kepenulisan, tapi lebih pada ini. Jadi saya punya 2 putri. Waktu itu mereka saya kan suka kegiatan sosial ya, tapi ternyata anak-anak saya lebih kegiatan sosial tapi untuk ke lingkungan hidup. Jadi saya waktu itu sebagai salah satu pembina Green Team Indonesia yang didirikan oleh 2 putri saya. Waktu itu saya juga mengajarkan kepenulisan ke mereka untuk riset tentang gimana ya kalau ada satu isu, kita merisetnya, terus membuatnya menjadi tulisan yang enak dibaca oleh anak-anak.
seperti itu. Nah, akhirnya malah menjadi itu mendapat penghargaan dari United Nation Environmental Program itu jadi eco hero atau gimana gitu itu. Ya gitu itu. Jadi dianggap sebagai seseorang yang mengabarkan ya. Apa mengabarkan? Maksudnya bisa melalui penulisan lah. Iya, melalui penulisan. Menyadarkan tentang pentingnya lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, ini kan Mbak Debbie kegiatannya dari tadi itu dari tahun berapa? 2010 awalnya murid ya. Murid 2010. Lanjut lagi. Dan sampai sekarang juga kiprahnya itu masih kan? Iya. Sampai ada komunitas Kanaditya. Oh iya, Kanaditya. Betul. Nah, komunitas ini lahir setelah semua itu lewat atau berbarengan itu? Jadi tahun 2012. Awalnya 2012. Jadi kegiatan sosial, sebenarnya awalnya tuh dari kegiatan sosial, dan saya baru tahu kalau itu ternyata apa yang saya lakukan tuh berkaitan dengan literasi. Dengan meningkatkan gemar membaca pada anak, ternyata apa yang saya lakukan tuh seperti itu dan saya tidak sadar. Kalau dulu kan literasi itu tidak digaungkan seperti sekarang. Baru 2016 kan baru digaungkan. Nah, waktu kecil mami yang ibu saya guru tadi, ibu saya tuh punya kelas gratis. Kelas gratis untuk anak-anak. Saya tinggal di kampung. Di kampung, jadi sama orang-orang bilang kita anak kampung. Jadi ibu saya punya kelas gratis. Karena kalau tiap hari kan nggak bisa ya, beliau juga mengajar. Nah, hari Minggu itu menjadi hari yang kami tunggu-tunggu karena ada kelas gratis, belajar masak, belajar calistung dan sebagainya gratis untuk anak-anak itu. Tapi cerita terakhirnya saya baru tahu kalau itu cara ibu saya memberi makan gratis untuk anak-anak di kampung. Padahal jadi ya ibu saya ngumpulinnya dari nggak tahu dari uang dari mana, pokoknya ada aja gitu itu. Ya, itu ternyata karena dari kecil saya sudah dipaparkan seperti itu. Sudah tahu pola seperti itu gitu ya. Jadi waktu saya 2012 itu saya belusuan ke pasar, belusuan ke rumah sakit Sangklah. Waktu itu rumah sakit Sangklah ya namanya. Sekarang kan Profesor Dr. IGN Ngurah gitu tuh. Nah, itu saya ke bangsal-bangsalnya itu sampai akhirnya kebentuk komunitas, karena kalau ditanya dari siapa ya, dari Debbie, padahal yang ikut kan banyak. Nah, kok Debbie terus kan nggak enak, harus ada nama. Ya udah kasih nama Kanaditya. Karena Kanaditya itu dari bahasa Sanskerta, karena saya sangat suka bahasa Sanskerta, jadi Kanaka dan Aditya jadikan satu, Kanaditya. Artinya matahari. Jadi filosofi kami kenapa ada Kanaditya itu karena kami bersifat universal, nggak terikat pada apapun ya, agama, politik, apapun nggak ada. Pokoknya kita universal. Kayak matahari kan, dia juga universal. Tidak ngurus, dia menerangi semuanya. Menerangi semuanya, dan kami berharap siapapun yang kami tolong nanti bisa menjadi cahaya, bisa menjadi matahari bagi sekitarnya yang lain. Awalnya cuman itu aja. Itu kegiatannya membaca atau apa atau gimana? Akhirnya kami punya 4 program utama. Sampai sekarang ini ada 4 program utama, yang satu ini program baca, BACA. BACA itu singkatan, Bina Anak Cinta Aksara. Dari situ itu tuh, karena namanya anak, Bina Anak Cinta Aksara, berarti fokus kita ke anak-anak. Jadi ada membaca nyaring dan kreativitas itu ada. Terus lagi itu banyak macamnya ya. Kami ke anak-anak difabel juga dan sebagainya. Nah, itu tuh namanya Bina Anak Cinta Aksara untuk melestarikan gemar membaca pada anak sejak dini. Intinya seperti itu. Terus yang kedua literasi untuk semua. Jadi literasi untuk semua itu lebih banyak lagi pengikutnya, sampai pernah kegiatannya itu melibatkan 600 peserta pernah gitu, dan banyak 88 relawan ikut semua. Itu bentuk kegiatannya apa Mbak? Literasi, jadi membacakan nyaring, terus juga jadi ada literasi kan sebenarnya ada 6 literasi dasar, tapi kami mengembangkannya ke literasi banyak, lebih literasi lagi, kayak ada literasi kuliner, literasi ekologi, jadi nggak kepatok ke 6 ini, padahal tidak yang dasar saja ya. Jadi literasi kuliner dan literasi ekologi itu sebenarnya sudah masuk semua, ada literasi sains, literasi baca tulis di sana semua. Misalnya contohnya kuliner, kita ngajar kelas memasak. Nah, mereka kan harus baca resep kan? Numerasi, mereka harus hitung-hitungan, takaran, nimbang, gitu-gitu. Terus mau prosesnya tuh ada lagi sains gitu kan. Nah, kita kalau kebanyakan kalau yang literasi untuk semua, kita beberapa kali mengadakan di Karangasem dengan Ketua Forum TBM Provinsi Bali, Bli Komang Sukayase itu. Nah,
itu kegiatannya juga membaca nyaring. Jadi kami membuat program sedemikian rupa sehingga para volunteer ini bisa langsung berinteraksi dengan anak-anak, bukan hanya dengerin satu orang di depan gitu. Jadi kami bagi per kelompok sudah kami untungnya YLAI selalu mendukung ya. YLAI selalu mendukung, memberikan buku-buku untuk kami. Namanya banyak kelompok kan berarti harus punya banyak buku untuk dibacakan, terus nanti anak-anak berkegiatan kreativitas agar mereka ini hasilnya bisa dibawa pulang, anak-anak seneng. Ada kuisnya berhadiah. Terima kasih banyak untuk para donatur dan para relawan. Pokoknya kalau udah ada kegiatan gitu, kemitraan tuh penting banget. Iya betul. Jadi saling mendukung. Makanya saya seneng banget waktu ada komunitas literasi di Balai Bahasa Bali ini, sangat mendukung komunitas literasi karena itu penting banget. Kemitraan tuh penting, jejaring tuh penting kalau dalam hal seperti ini. Supaya tidak berjalan sendiri-sendiri ke komunitas itu ya. Dan kalau berjalan sendiri-sendiri dampaknya juga ya diam di tempat. Betul. Gitu itu. Nah, kalau kegiatan Mbak Debbie selain sekarang karena Ditya masih kan masih aktif. Selain itu ada kegiatan apa lagi? Tadi ya baca, literasi untuk semua. Literasi untuk semua itu juga termasuk kami memberikan kelas memasak, kelas membacakan cerita untuk anak-anak yang warga WBP, warga binaan pemasyarakatan. Itu di lembaga pemasyarakatan juga, itu termasuk anak-anak difabel juga termasuk. Nah, terus ada lagi program Book for Love. Book for Love ini digagas oleh salah satu relawan kami, Nana Chang. Nah, itu tuh mengumpulkan buku-buku, terus alat tulis dan sebagainya, dan kami salurkan kemana yang membutuhkan. Dan terima kasih banyak sama JNE juga, karena dari situ kami malah bermitra dengan JNE. Kemanapun kami mau mengirimkan selama itu donasi buku dan sebagainya ke Indonesia sampai Papua aja dikirim sama mereka gratis. Tidak berbayar. Selama memakai nama Kanaditya misalnya kayak gitu, dan itu tercatat juga di TBM atau rumah baca, tercatat di forum TBM atau di donasi.kemendikbud.go.id seperti itu. Jadi mereka sponsornya begitu ya, pengiriman. Bayangin kalau pengiriman itu mahal kan. Dulu kami menggunakan kami kan sudah punya Book for Love ini sudah cukup lama. Dulu ada kan tiap tanggal 17 ada pengiriman gratis. Habis itu dihapus. Ini saya pikir masih. Udah nggak ada beli. Udah dihapus, itu sudah lama. Dulu kalau tidak salah Pos Indonesia. Pos Indonesia. Nah, udah dihapus. Nah, sekarang ini ya untung banget. Kami merasa sangat bersyukur karena Kanaditya bisa bermitra dengan JNE tadi. Itu. Jadi mereka perusahaan besar itu ternyata juga sangat memperhatikan, sangat peduli ya dengan perkembangan anak. Jadi kalau saya tuh cari yang pelosok-pelosok malah seneng. Wah. Akhirnya kami bisa mengirimkan buku-buku itu walaupun kami di sini gitu kan, rasanya bersyukur banget ya. Betul. Gitu karena mereka kadang-kadang akses untuk mendapatkan fasilitas itu yang mereka susah ya. Dan juga kalau kita gembar-gembor ya kan. Kan bisa pakai buku-buku di-download dari diunduh dari internet lah. Lawang mereka tidak segampang itu, internet tidak ada. Iya, internetnya. Alat mendownload tidak ada. Handphonenya mungkin ponselnya juga udah jadul, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan kalau di Indonesia 17.000 something pulau ya. Jadi bersyukurlah kalau kita punya akses. Kalau yang nggak punya akses sangat itu makanya yang mereka butuh bahan bacaan yang fisik begitu kan. Ini nanti komunitas literasi yang dibentuk oleh Balai Bahasa Bali sangat mendukung gerakan ini. Jadi semuanya diharapkan nanti bisa mendapatkan semua kan beliau gitu, kepinginnya seperti itu. Nah, Balai Bahasa sedang mendata komunitas-komunitas itu ya. Nanti siapa tahu ada sahabat bahasa yang belum terdata komunitasnya, silakan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, apalagi ya kebetulan saya kan penulis. Saya penulis jadi kayak penerbit, terus juga organisasi-organisasi yang peduli dengan itu tuh. Rumah saya tuh sama yang kantornya Kanaditya tuh termasuk cukup penuh buku untuk dibagi-bagikan. Karena selalu dikirim sama mereka, jadi kami bisa yang double yang ada beberapa biji kami bagikan seperti itu. Ya, betul. Supaya juga tidak memenuhi, kalau jumlahnya banyak bukunya sama kan juga seperti itu. Betul. Nah, selain kegiatan itu, sekarang kegiatan yang Mbak Debbie lakukan apa saja lagi? Nah, sekarang ini untuk Mbak Debbie-nya nih. Saya sendiri. Oke. Saya sekarang ya bersyukur banget mendapat kepercayaan untuk menjadi mentor dan kurator manajemen talenta nasional.
Jadi manajemen, nah ini mungkin perlu teman-teman ketahui nih Bli. Karena manajemen talenta nasional itu merupakan pilot project ke Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang diembankan ke Kemendikbudristek. Nah, itu ada, kalau yang karena saya di Direktorat Kebudayaan, jadi kami mengemban seni dan budaya. Seni budaya itu, nah itu ada 5 bidang utama Bli. Bahasa dan sastra, seni rupa dan kriya, seni pertunjukan dan teater, teater tari itu termasuk di sini, perfilman dan musik. Jadi kayak sutradara apa itu masuk ke perfilman, koreografer bisa masuk ke mana, ilustrator dan pelukis apa bisa masuk ke kriya dan seni rupa. Terus ya, kalau bahasa dan sastra itu penerjemah itu juga masuk loh Bli. Jadi kalau Balai Bahasa ini penerjemah kalau ada yang punya karya apa itu bisa dimasukkan, penulis itu di sini, penulis puisi, novel apa semua ada di sini, bahkan pantun atau jurnal atau atau kritik sastra itu bisa masuk di sini. Nah, kebetulan saya mengemban yang di bahasa dan sastra. Seperti itu. Nah, hebatnya lagi ini program yang sudah ada keputusan presiden. Nah, keputusan presiden itu dibuat sampai 2045. Jadi siapapun nanti yang menggantikan Bapak itu akan tetap meneruskan program ini. Dan ini program ini saya senangnya lagi itu sustainable learning ya. Karena yang batch kan dibagi dalam batch. Ini lagi batch pertama. Nanti batch kedua akan ada open call dan sebagainya. Nah, dari yang batch pertama nanti akan kami maksudnya kami arahkan untuk bisa mengajar ke batch kedua. Dan nanti yang bagusnya lagi, saya senangnya lagi, gimana pun kan orang ada produktif, masa-masa produktifnya. Jadi yang mereka sudah melewati masa produktif, sudah pasca produktif, itu tetap diperhatikan. Karena kan bisa mengajar untuk yang seperti itu ya. Jadi saya senang banget karena ini berbuat kebaikan untuk seluruh. Ya ini keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita mengambilnya, kita sebagai masyarakat ini, sebagai warga negara Indonesia, ternyata diperhatikan segitunya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas negara seperti itu. Betul. Nah, talent pool ini kami punya kayak database ya Bli ya. Kita ada database dan terbuka terus. Ada yang namanya talent pool. Karena ini bakat ya, jadi setiap bidang itu ada 3. Jadi tidak terbatas umur, maksudnya ada yang bibit, kategori bibit, potensial unggulan. Memang ada umurnya, jadi misalnya contohnya kalau di bahasa dan sastra, yang bibit itu 30 tahun ke bawah. Dan sudah punya paling enggak 2 buku ber-ISBN. Nah, ISBN itu penting teman-teman. Jadi kalau punya buku sebaiknya untuk ikut ini jangan yang antologi, tapi buku sendiri dan sudah ada ISBN-nya. Itu penting. Jadi jangan bosen menulis buku. Itu terus lagi harus punya prestasi ya, mungkin menang lomba atau apa di tingkat regional dulu. Nah, kemudian naik-naik. Jadi kalau 30 tahun ke bawah kan berarti bisa anak-anak remaja dan sebagainya bisa masuk. Dan ini terbuka ya, ini inklusif untuk kaum difabel ya? Bisa semua. Gitu itu. Jadi saya sangat berharap banyak dengan program ini bisa mencapai pelosok-pelosok itu. Jadi talenta, bakat-bakat dari pelosok yang sebenarnya kita tuh sebenarnya punya mutiara tapi tidak terlihat. Betul. Mereka ada bakat tapi tidak punya media untuk menyalurkan bakat itu gitu. Itu itu kami sedang seperti itu. Sama satu lagi saya ini tahun kelima saya mengemban tugas sebagai juri FLS 2N. Itu festival lomba seni siswa nasional itu. Dan saya di bagian yang untuk SMP LP dan SMA LP di bagian cipta komik strip. Mbak Devi yang nasional berarti? Saya nasionalnya. Karena kalau saya tidak salah FLS 2N itu dari kabupaten ada nanti provinsi nanti gitu ya. Saya di nasionalnya yang di Kemendikbudristeknya itu. Itu terus seperti itu dan masih menulis, sekarang lagi seneng-senengnya malah menulis skenario film. Waduh. Tapi tetap menulis. Kalau menulis skenario film itu juga spesifik film apa anak kebanyakan anak. Sementara ini masih anak, terus yang lainnya ya film-film dokumenter itu untuk dewasa juga gitu itu. Dan ternyata saya walaupun di satu sisi menulis buku anak saya jadi tersendat-sendat, sebagai penulis kan ada ya, kita punya bank naskah gitu ya. Kalau misalnya
udah nulis disimpan dulu. Jadi itu malah nggak kalau biasanya saya lagi santai-santai atau ada ide langsung ngetik lagi. Itu malah sekarang malah mau nggak mau saya harus ini kan untuk yang skenario film dan mengasihkan banget karena imajinasi kita kayak main catur itu loh. Oh, ini taruh di sini, kameranya kalau di sini, wah warnanya ini makanya seperti itu malah lebih imajinasinya lebih main sih kalau menjadi penulis skenario itu. Dan nanti juga bisa divisualkan. Ya, visualkan itu loh. Itu tuh yang serunya di situ karena itu pekerjaan tim banget gitu kan. Seperti itu. Dan masih tetap berbagi ilmu tentang penulisan cerita anak. Masih gitu. masih penulisan buku cerita anak masih terima kasih banget sudah beberapa kali dipercaya oleh Balai Bahasa Bali menjadi mentor kepenulisan. Betul. Nah, itu kan sudah banyak tuh yang dikerjakan. Ada rencana selain melanjutkan yang sudah dilaksanakan tuh Mbak Debbie ada rencana khusus tidak ke depannya akan bagaimana gitu? Ini saya melihat ya sebagai penulis itu bagaimanapun keluarga itu penting. Saya ingin berbagi bukan menyadarkan atau mungkin orang punya kesadaran sudah sadar bahwa keluarga itu penting, tapi siapa tahu dari tulisan-tulisan ini atau kampanye yang karena saya juga bisa membuat kampanye-kampanye melalui Kanaditya atau dari film-film yang saya buat karena beberapa film yang saya buat ini dipesan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan sebagainya. Saya juga membuat komik-komik kampanye seperti itu untuk kekerasan, untuk itu tuh. Jadi saya ingin mengembalikan, ayo kita kembali ke keluarga. Gemar membaca itu benar dan semua dari keluarga. Betul. Nggak usah muluk-muluk nantinya mau jadi apa, tapi itu tuh dasarnya. Karena dimanapun kalau kita mau ngomong sains ya, janin 5 minggu itu kan sudah bisa mendengar, otaknya sudah bisa menyerap apapun, baik itu negatif, baik itu positif sudah bisa. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan golden years itu untuk ayo kembali ke keluarga, ayo tanamkan kebaikan pada anak sejak sangat-sangat dini melalui buku bacaan. Itu saya kepingin banget. Betul. Gitu. Karena Mbak Debbie juga menjadi seperti ini kan gara-gara orang tua, pembiasaan dulu. Pembiasaan. Karena kita sebagai orang tua, sebagai orang tua, kita harus bisa memberi contoh. Ya, betul. Tidak hanya teori gitu ya. Anak-anak kan peniru sejati. Iya. Betul. Jadi ya itulah kita harus memanfaatkan itu kalau dengan kebisaan masing-masing karena kebisaan saya di penulisan saya berbeda-beda. Kalau memang kebisaannya di ya udah diikutin aja gitu tuh. Jadi ayo kembali ke keluarga lagi. Itu juga langsung menjadi pesan untuk masyarakat jadinya Mbak Debbie ya. Nah, yang terakhir ya pesan lagi untuk masyarakat, untuk pendengar. Karena saya juga di kegiatan sosial dan sebagai penulis itu sebenarnya kita tuh juga berbuat kebaikan melalui tulisan ya bagi saya ya. Karena tulisan itu kan ekspresi kita, pemikiran kita dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh orang. Dan itu bagi saya suatu kebaikan, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman, kita berbagi motivasi dan sebagainya. Jadi teruslah berbuat baik dalam bentuk apapun itu, boleh dari penulisan atau kegiatan apapun itu, selama kita niatnya baik, tulus, alam semesta ini akan mencatat kebaikan kita loh. Jadi nanti dunia kan akan harmonis dengan sendirinya sih gitu. Jadi seperti moto yang saya kutip dari Kanaditya dan juga Green Team Indonesia tadi itu spread the word of kindness, sebarkan kata kebaikan itu tadi, dan together hand in hand we can balance the world. Gitu. Setuju. Terus lakukan kebaikan, salah satunya dengan cara menulis berbagi informasi melalui tulisan gitu ya, Mbak Debbie. Betul. Gitu. Ya, Mbak Debbie, tadi saya mengatakan kita ada waktu 30 menit untuk berbincang-bincang gitu ya. Ini sudah hampir sejam. Wah, tidak terasa ya? Tidak terasa banget. Tapi terima kasih banyak. Ini waktunya sudah hadir di sini, sudah berbagi informasi. Saya yakin apa yang disampaikan Mbak Debbie tadi bisa menjadi inspirasi untuk sahabat bahasa untuk terima kasih banyak untuk saya khususnya. Ya Pak Debbie, terima kasih banyak. Kami berharap nanti
Mbak Debbie bisa meluangkan waktu lagi, kita membahas hal yang spesifik lagi, bagaimana cara menulis yang baik gitu ya. Siap, janji ya? Ya, janji. Ya. Baik Mbak Debbie, sekali lagi terima kasih, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi, terima kasih. Sahabat Bahasa, demikian tadi diskusi saya, perbincangan saya berkaitan dengan kepenulisan bersama Debbie Lukito. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam Bahasa. Salam Bahasa. Untuk kita